Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Hampir 1 bulan lebih, masyarakat Indonesia disuguhkan drama yang menegangkan sekaligus memilukan. Drama itu mempertontonkan kisah pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Selama 1 bulan itu juga, masyarakat disuguhkan berbagai informasi yang tercecer di media sosial. Kita sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Namun berkat kerja keras tim Sus Polri, satu persatu cerita yang tercecer itu mulai membentuk satu kesimpulan yang menegaskan Ferdy Sambo sebagai sutradara pembunuhan Brigadir J. Satu demi satu kebohongan Sambo pun terungkap. Peristiwa yang terjadi sebenarnya ternyata berbeda jauh dengan narasi Sambo di awal. Inilah 5 fakta kebohongan Ferdy Sambo yang kami rangkum dari berbagai sumber. Pertama, dugaan pelecehan. Di awal kisah, publik mendapat kabar bahwa kasus ini bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kejadian terjadi sesaat rombongan tiba dari Magelang, Jumat 8 Juli 2022. Rombongan Brigadir J, Putri, dan Baradae disebut tiba duluan di rumah Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu Sambo mengaku tidak ada di rumah. Ia sedang melakukan tes PCR sepulang perjalanan dari Magelang. Mengetahui suaminya tidak berada di rumah, Brigadir J kemudian masuk ke kamar Putri dan melakukan pelecehan. Putri Chandrawati berteriak minta tolong, apalagi disebutkan Brigadir J sempat mengancam dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Teriakan Tuan Putri kemudian didengar oleh Baradae. Saat sedang menolong, ia malah disambut tembakan pistol oleh Brigadir J. Dari situlah disebutkan terjadi baku tembak yang kemudian menewaskan Joshua. Namun narasi tersebut ternyata sepenuhnya tidak benar, termasuk soal dugaan pelecehan. Polisi malah menghentikan 2 laporan istri Sambo terhadap Brigadir J, yakni laporan dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan terhadap Putri. Polisi memastikan bahwa 2 tudingan tersebut tak terbukti kebenarannya. Alasan pertama, polisi menghentikan laporan ini karena belakangan diketahui saat itu Brigadir J sedang berada di taman pekarangan depan rumah dinas. Semua saksi kejadian bahkan menyatakan Brigadir Yosua tidak berada di dalam rumah. Alasan kedua, temuan menegaskan Brigadir J baru masuk ke dalam rumah saat dipanggil bosnya Irjen Ferdy Sambo. Dengan demikian, laporan itu gugur karena tidak terbukti kebenarannya. Kedua, baku tembak. Awal mula masyarakat disuguhi berita bahwa Brigadir J memuntahkan 7 peluru dari pistolnya ke arah Baradae. Namun tembakan Joshua tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae disebut menembakkan Brigadir J dengan 5 peluru hingga menewaskan Joshua. Namun belakangan diketahui tidak terjadi baku tembak di rumah Sambo. Peristiwa sesungguhnya ialah penembakan Baradae terhadap Brigadir J atas perintah mantan Kadif Propam itu. Dalam pengakuan Baradae dalam berita acara pemeriksaan BAP, ia mengatakan, "Kalau saya tidak menembak Brigadir J, saya yang ditembak." Tak hanya itu, agar mendukung skenario di awal cerita, Sambo kemudian menembakkan pistol milik Joshua ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah telah terjadi baku tembak. Ketiga, tiba di Jakarta. Sebagaimana diceritakan di awal, Sambo baru tiba di Jakarta sepulang dari Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 8 Juli 2022. Beberapa saat kemudian, rombongan istrinya Putri Chandrawati tiba bersama Brigadir J dan Baradae. Namun kemudian terungkap fakta sebenarnya bahwa Sambo sudah berada di Jakarta sehari sebelum rombongan Putri tiba pada Kamis 7 Juli 2022. Temuan ini diungkap oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan Sambo sudah pulang sehari sebelumnya dengan pesawat.
Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan Irjen Verdi Sambo mengakui dirinya sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan Joshua. Hal itu diungkapnya pada Jumat 12 Agustus 2022. Dengan demikian, Sambo sudah berbohong untuk ketiga kalinya demi memuluskan skenario palsu yang dibuatnya. Keempat, tak ada lokasi. Dalam skenarionya, Sambo mengaku tidak berada di tempat saat baku tembak terjadi. Jenderal Bintang 2 itu baru mengetahui peristiwa baku tembak di rumahnya setelah mendapat telepon dari sang istri Putri. Namun, belakangan terungkap bahwa Sambo ada di TKP ketika penembakan terjadi. Malahan, Sambo yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Hal ini ditegaskan Kapolri Sigit dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus 2022. Diungkapkan Sigit, Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua. Menurut pengacara Baradae, kliennya itu tidak punya motif membunuh, bahkan ia menembak dari jarak dekat sambil menutup matanya. Kelima, CCTV. CCTV di rumah Sambo rusak karena tersambar petir. Demikianlah narasi yang diungkap Sambo di awal cerita. Namun belakangan diketahui bahwa Sambo berperan dalam mengambil CCTV di sekitar TKP penembakan. Itulah 5 kebohongan Verdi Sambo yang kemudian terbongkar lewat kerja keras tim khusus Polri yang dibentuk Kapolri Listio Sigit Prabowo. Bagi Kapolri, kasus Sambo punya taruhan besar, yakni citra dan reputasi Polri di mata masyarakat. Pak Sigit bahkan telah menetapkan 31 anak buahnya melanggar kode etik karena terlibat dalam kasus ini. Awalnya publik meragukan komitmen Kapolri dalam kasus ini yang terjebak dilema antara membela teman atau kebenaran. Namun Pak Sigit rupanya telah punya keputusan tegas. Ia lebih memilih berdamai dengan kebenaran daripada membela teman yang salah. Ia layak diapresiasi atas keberaniannya mencari kebenaran atas kasus ini.